kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom, apa kabar adik-adik? Pastinya adik-adik di rumah sehat-sehat saja ya. Untuk adik-adik yang kurang sehat, kakak doakan supaya adik-adik tetap lebih semangat, sembuh dari sakit, dan boleh gabung di IMPA untuk minggu depan dan minggu depannya lagi. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah IMPA kita hari ini, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, kita angkat satu pujian ya. Bapa kami yang di sorga. Doa, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Bapa untuk hari ini, di mana Engkau memberikan kami kesehatan dan kami boleh ikut ibadah IMPA. Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan selesai ibadah kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita
masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Tres. Kita angkat satu pujian lagi ya. Sudah siapkan Alkitab dan uang persembahannya? Kalau belum siap, kakak kasih kesempatan ya adik-adik. Nah, sudah selesai siap-siapnya? Sudah semua ya, ada ya Alkitab dan uang persembahannya. Kita angkat satu pujian, kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, kakak mau persilakan adik-adik kita buka Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Adik-adik kalau sudah mendapatkannya, kita mau berdoa dulu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena sampai pada saat ini Tuhan masih menyertai ibadah kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong kami semua, mampukan kami untuk mengerti dan memahami isi daripada firman-Mu. Berikan kami kemampuan, hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita terambil dari Perjanjian Lama, dari Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana.
Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya adik-adik sehat semua ya. Oh iya adik-adik, siapa yang pernah melihat proses pembangunan sebuah rumah? Ada yang tahu nggak? Nah, adik-adik, untuk membangun sebuah rumah diperlukan banyak bahan bangunan. Contohnya ada pasir, ada semen, ada batu gunung, ada batu kerikil, ada apa lagi ya? Tentunya ada air, ada kayu, ada atap, pokoknya masih banyak lagi adik-adik. Nah, selain bahan bangunan tersebut, juga diperlukan tukang-tukang bangunan untuk membangun sebuah rumah yang bagus adik-adik. Jadi, untuk membangun sebuah rumah, selain bahan bangunan, diperlukan juga kerjasama antara tukang-tukang yang membangunnya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah membaca kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, yang menceritakan tentang perintah Raja Kores. Nah, perintah Raja Kores agar semua bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan di sana. Tapi ternyata adik-adik, tidak semua bangsa Yahudi yang mau kembali ke Yerusalem. Ada yang lebih suka tinggal di pembuangan Babel dan hanya menyumbang uang untuk biaya pembangunan tersebut. Dan ternyata untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem itu adik-adik tidaklah mudah. Kalau kita melihat pembacaan di kitab Esra ini, begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam proses pembangunan bait Allah. Bahkan pembangunan bait Allah sempat terhenti adik-adik. Tetapi syukurlah pada akhirnya pembangunan bait Allah dapat terselesaikan. Dari hal ini adik-adik, kita belajar bahwa Tuhanlah yang menuntun dan menolong bangsa Israel untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah, dan Allah menggerakkan hati umatnya untuk setia bekerja sama dalam proses pembangunan bait Allah tersebut. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga mau bekerja sama dalam setiap pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel dan pembangunan kembali bait Allah adalah merupakan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan dari sini kita dapat belajar bahwa yang pertama, Tuhan selalu menepati janjinya kepada umat yang mau bersabar, tekun, dan setia menanti janji Tuhan. Kemudian yang kedua adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah tetap setia dan melakukan perintah Tuhan dan bersedia memberikan diri, waktu, dan
harta milik kita untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini negara kita juga sedang berada dalam proses pembangunan. Ada pembangunan jembatan, jalan raya, gedung-gedung, dan masih banyak lagi adik-adik. Dan untuk membangun bangsa ini diperlukan partisipasi dari seluruh bangsa Indonesia, termasuk kita adik-adik. Nah, bagaimana kita bisa ikut serta membangun bangsa ini? Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa loh ikut berperan dalam pembangunan rohani bangsa kita dengan cara membangun iman kita adik-adik. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan rajin berdoa. Kemudian rajin membaca Alkitab. Dan juga rajin beribadah sehingga kita menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau agar adik-adik menjadi anak-anak yang setia dan taat dan semangat dalam melaksanakan perintah Tuhan Allah. Nah, ayo, siapa yang mau rajin mengikuti perintah Tuhan? Kalau kita bersedia, maka Allah akan memberkati dan memampukan kita untuk membangun dan melayani berdasarkan karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena berkat dan anugerah Tuhan sajalah yang membuat kami semua anak-anak-Mu pada hari ini dapat beribadah bersama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami berdoa untuk semua anak layan yang saat ini beribadah bersama.
Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan serta kesehatan dan kebahagiaan kepada kami semua, adik dan kakak, serta orang tua dan seluruh keluarga. Kami mendoakan juga guru-guru di sekolah serta kakak-kakak layan PA. Kiranya Tuhan memberikan juga hikmat dan pengertian saat mereka mendidik dan mengajar kami semua. Kami berdoa untuk gereja dan majelis jemaat serta pengurus pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka semua. Kami berdoa juga untuk mereka yang sedang dalam penderitaan dan pergumulan, serta mengalami duka cita. Kiranya Tuhan menguatkan, menghiburkan dan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang dalam lanjut usia, untuk oma dan opa, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan sukacita dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk tim multimedia serta seluruh kakak layan yang mendukung proses peribadahan saat ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sambut doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tres. Nah, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Sebelum kita menyanyi untuk persembahan, kakak mau info adik-adik. Adik-adik nanti bisa uang persembahannya dimasukin ke dalam amplop dan boleh ditulis seperti ini. Sudah bisa? Sudah bisa ditiru? Oke, kita angkat satu pujian ya. Apa yang perlu kubawa? Dalam doa ya untuk doa persembahan. Kembali kami ucap syukur padamu ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk di penghujung ibadah. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian ya. Tanganku hendak kupakai.
kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang telah kami alami sepanjang ibadah hari ini. Semoga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah dan akan berpisah untuk kembali dalam aktivitas kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan menjaga kami dimanapun kami berada. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih buat Kak Tres yang sudah membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih juga Kak Rani sudah jadi liturgos. Sama-sama Kak. Nah adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Tetap semangat juga belajarnya walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan.